Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Anda tahu sedang di mana saya ini ya? Yang jelas tadi bolang itu saya tadi bolang di tempat saya di kabupaten saya Kebumen itu banjir sana sini banjir guys, sehingga saya inisiatif bolang agak jauh ya di Purbalingga, tapi ternyata sama saja banjir walaupun nggak sebesar yang di tempat saya. Ini saya lanjan guys, seolah ya karena banjir nggak begitu banyak dapat, sehingga saya silaturahim lah ke teman lama ya, dimana dia merupakan bos besar di Purbalingga ini ya. Siapa yang nggak kenal brand saya itu, bahkan sampai di temboknya aja dipasangin akik guys, cantik sekali. Anda kalau pencinta akik, terutama untuk akik-akik batu-batu pemandangan, di sini pemandangan cuma dijadikan ditanam di tembok guys. Ini batu bagus semua. Nah itu karena apa? Karena memang teman saya itu memang pangsa pasarnya itu bukan lokal lagi ya. Nah itu batu cantik-cantik banget, internasional. Jadi ya anggap saja ini adalah sebagai bonus lah ya, bukan kalau mas saya ini kita jadikan item-item yang ciamik ya. Ini batu cantik-cantik sekali, mantap sekali. Tapi teman-teman saya itu hanya menjadi sebuah pajangan karena stoknya itu dia nggak umum guys, puluhan ton, ratusan ton, mantap sekali. Ya ini saya berada di depannya, lama kita nggak jumpa. Oke, kita masuk saja langsung ke dalam ya. Ini baru di depannya loh guys, batu-batu yang seakan tidak berharga ini ada di depannya. Seperti itu ya. Sebenarnya ini batu bagus-bagus semua, cuman karena memang depositnya itu banyak banget beliau lah. Kita main aja, nggak perlu pakai lama, main aja langsung lah. Ini batu-batu semua, ini batu berharga semua ini. Nah inilah rajanya Kelawing, mantap sekali. Iya, nanti kita akan berbincang-bincang. Dan tema kali ini jadi bagi para games lover atau yang mau menjadi pecinta batu atau yang belum menjadi pecinta batu, bahwa kata-kata batu sepi itu nggak ada guys. Iya, karena batu itu pasarnya itu internasional ya. Wah, itu stoknya di sana ada, di sini ada, di sini ada. Nanti kita ke dalam batu apa saja yang menjadi komoditas. Karena apa? Itu batu itu pasarnya internasional, pasar internasional, dan itu nggak ada sepinya. Jadi mungkin sepi karena pandemi virus kolor ini ya, jadi agak sepi untuk di Indonesia dan tidak seperti yang lainnya. Karena apa? Sesuatu yang komoditasnya internasional itu pasti akan bertahan walaupun dalam skala kondisi, walaupun pada pandemi ini tetap aja guys kirim-kirim. Oke, kita masuk saja, kita undas lebih dalam biar lebih gurih-gurih nyoy. Nah ini baru masuk aja, ini udah displaynya loh, buset, akarku koyong ini akar kurung kalau nggak salah, bisa kayak gini akarnya ya, mantap sekali ini orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini gimana kabar bro? Baik. Mas gimana Bay? Alhamdulillah udah agak lama ya, ada sebulan di sini apa ya? Sebulan Iya, lebih ya. Nah ini guys, dia lagi bidik-bidik batu. Batunya cantik-cantik sekali, mantap sekali, indah sekali. Tema kali ini kita akan membahas jangan anggap sepele hobi batu. Karena batu itu pasarnya itu bukan nasional lagi ya, internasional guys. Jadi mungkin di Indonesia sedang lagi santai pasarnya ya, tapi yang namanya hobi batu itu bukan masalah santai atau enggak, masalah keuangan mungkin. Karena pencinta batu walaupun nggak punya uang tetap suka batu itu guys, harusnya guys. Nah kita langsung tanya ke teman kita di kabupaten lain atau di negara lain ya, bagaimana sih pangsa pasar batu. Oke, kita lanjut.
Oh ya, wuyu, mantap sekali. Ini kita akan bicara dengan masternya langsung ya, dari Purbalingga, master batu tingkat dewa. Karena apa? Ya, saya juga belajar di teman-teman batu guys, nggak cuman di lokalan saja ya. Karena apa? Batu itu bukan hanya batu saya, batumu, enggak. Batu itu nasional dan internasional. Jadi mana yang bagus, mana yang apa, kita bisa jual, kita bisa koleksi, itu bebas dari mana saja. Yang jelas saya cinta produk dalam negeri. Oke Mas Anton, ini saya mau belajar. Belajar apa Mas? Ya itulah yang namanya Batu. batu kan framingnya, maksudnya ceritanya sekarang sedang sepi ya. Tapi saya lihat Anda itu nggak ada sepi-sepinya. Itu tipsnya bagaimana dan pemasarannya itu kemana sih yang dikatakan nggak sepi? Yang jelas itu bahan karungan itu udah laku ya. Mantap sekali. Jadi biar masyarakat Indonesia terutama games lover dan calon games lover yang udah agak penasaran pengen memiliki batu itu biar semangat Om, bahwa namanya batu itu pasarannya itu bukan hanya nasional, internasional juga. Jadi itu nggak ada matinya lah, katakanlah seperti itu. Ini pesanan dari mana itu Om? Itu buat Taiwan, dari Taiwan. Buset, dari Taiwan berapa ton? 3 ton ya, saat ini 3 ton, terus di depan 1 ton, 4 tonan. Oh itu yang di depan sana, 4 ton itu depan ya. Buset, itu batu apa itu? Itu Jasper. Jasper. Telur kodok lah ya kalau lokal ya. Telur kodok? Iya, kalau bahasa internasional ya Ocean Jasper. Oh seperti ini ya? Iya. Ini grade-nya gimana kalau yang kayak Ini gini? sih udah lumayan, grade-nya bagus ini. Lumayan bagus ini ya. udah laku. Laku berapa Om? Ini 10 juta. Buset. Berapa 4 kilo kilo, ini? 4. 4 kilo. Nah ini guys, batu kayak gini 10 juta 4 kilogram. Ini sudah laku ya, kemana ini? Sampai ke Amerika itu. Nah, Anda tahu sendiri, dengar sendiri, ke Amerika beneran? Beneran. Oh ya? Nah ini kan, ini Amerika serius. Jadi jangan main-main masalah batu. Ini batu kayak gini, telur kodok kayak gini, ini laku 10 juta ke Amerika. Berat 4 kilo ya? 4 kilo pas. Oh ya, hati-hati. Iya, ini karena dalamnya kaca guys, harus hati-hati. Nanti saya mecahin malah wah, bukan nih guys. Oh, mertamu malah mecah-mecah itu. Nah ini Om, ini sambil tanya, untuk selera internasional saat ini ya, yang lagi laku itu yang kayak gimana? Yang laku itu yang jelas motifnya bagus. Ya, Selera pasar di sana beda sama di Indonesia. bedanya apa? Mereka tidak suka cincin, nggak begitu. Kalau cincin ada cincinnya kecil, ringnya yang besar biasanya. Nah, lebih suka ya kayak gini aksesoris capnya. Oh, chaps namanya. Iya. Bentuknya tetes air, Oh. oval, terus kotak seperti ini. Heeh. Ini guys, ini edukasi juga bagi Anda yang pengen pasarnya sampai ke luar negeri. Pasar di sana agak berbeda ya beneran dari Indonesia. Beda, bentuk-bentuknya beda. Mereka juga lebih suka yang, nah bentuk-bentuk kayak gini ya, liontin berarti ya. Iya, untuk lihatin. Tapi nggak ada embannya apa ya? Enggak, nanti di sana di ini sendiri, di desain sendiri. Wah indah sekali guys. Inilah, jadi agak beda memang untuk pasaran luar negeri. Ini nyatanya kalau nggak sowan ke masternya ini nggak bakal tahu kita pasaran. Master. Iya, itu sekedar cerita ya Om. Itu kira-kira itu untuk pengiriman tiap bulan itu baik rok atau bahan itu sampai berapa ton untuk sampean sendiri bukan? Pesanan sih banyak dari beberapa buyer, cuma kebanyakan kan milih, jadi Iya. satu kontainer pun bisa gitu, karena ini kan kita pilih jadi sebenarnya kekurangan bahan lah ya. Iya. Kekurangan bahan bagus, Heeh. artinya ya kalau seberapa banyak pun tetap habis gitu ya. Paling kalau buat rata-rata per bulan ya kadang ya minimal ya 5 ton lah, 3 sampai 5. Buset guys, 5 ton itu batu semua guys, bukan buset itu. Padahal kita kurang-kurang ya berarti ya, yang kurang bahan benernya. Itu kalau satu kontainer itu berapa ton itu? 20 ton. Nah itu kontrak juga ada. oh itu Banyak macam kontrak. kita harus banyak belajar dari pemain internasional seperti beliau. Iya mantap sekali. Itu 5 ton itu bahan lari ke luar negeri. Rata-rata kemana Om yang sering sekali ngambil itu?
3 negara, Cina, Taiwan, Amerika paling. Amerika ya? Aktif, Pak. Yang punya market di dunia kan. Yang Amerika itu paling suka jenis apa untuk sekarang ini? Saat ini untuk Jawa ya ini, batu ini, Garut sama inilah kayak gini. Oh ini batu ini ya, Manakara. Wow, nyatanya ini batu kristal dan unik. Ini menurut saya warnanya ungu, bola-bola kayak telur kayak gini ya. Ini fungsionalnya buat apa itu? Buat liontin kayak gini? Nah, buat display ini aja. Kayak mereka kan kalau di luar kan suka bikin ini ya, mereka buat koleksi di meja atau di buffet. Oh iya. Kasih lampu. Tapi intinya hanya batu kristal atau batu-batu yang lain? Banyak yang lainnya, kalau tergantung mereka seleranya. Ada juga yang hanya motif garis atau Naboswi. iya kayak gini. Mereka karena mungkin sejarahnya dipelajari, koleksi banyak ada juga. Tapi saat ini untuk market untuk batu kita yang di Jawa Purbalingga ini ya ini yang hidup, telur kodok. Ya, mantap tuh, pantesan batu telur kodok ini sangat langka. Ternyata ini ada monsternya ini. Berapa aja diambil ini kalau Mas Anton di sini. Ya, dialah maestro, mantap sekali yang saat ini sedang tenar-tenarnya di perbatuan Nusantara terutama ya. Oh ya Mas, untuk ke luar negeri kita itu hanya dibutuhkan bahan atau kita bisa jual juga per piece, dalam arti kita bisa. Cuma harus itu namanya kan biasanya jual beli online ya. Iya. Kalau online itu kan harus punya wajib PayPal, akun PayPal. Oh PayPal ya. Ya buat apa? Buat transaksi. Kalau nggak ada PayPal nggak mau mereka. Oh gitu. Iya. Nggak mau transfer rekening nggak? Iya. Jadi ya seperti ini, jual bisa 3 piece, 2 piece gitu bisa. Nah untuk masalah harga, seumpama ya batu ini di lokal itu harganya katakanlah 200.000, kalau di luar negeri itu harganya dikalikan berapa atau sama saja atau gimana? Batu sama di Indonesia sama, saat mereka hobi juga, jadi nggak bisa diterka harganya. Oh, jadi untuk pasar harga itu basicnya sama, cuman kadang beli banyak. Iya, belinya lebih banyak. 200, kadang 300 piece. Kelebihannya seperti itu ya. Kalau ongkos kirim sana yang nanggung atau perjanjian gimana? Perjanjian kita, bagaimana perjanjian kalau di harga, tengok harga. Ya ini kita udah disuguhin ini. Wah ini. Saya nggak mungkin makan ini dan ini guys, walaupun ini disuguhkan tapi nggak mungkin dimakan kan. Tetap manusia, walaupun manusia batu, orang batu tetap makannya tetap gembus guys. Ini gembus apa sih jenisnya? Iya, apa ini? Tape. Oh tape, jago gembus. Oke, kita makan dulu ya. Enak guys, hujan-hujan. Ya berhubung di kota kita sedang banjir, saya inisiatif sebenarnya tadi tujuannya itu tadi bolang di clubbing, karena saya bolang kemana aja yang penting ada batunya. Tapi ya itu ternyata masih saja di sini juga hujan guys. Nah jadi saya inisiatif mainlah ke teman lama sambil belajar, siapa tahu saya bisa main internasional. Mantap sekali. Iya. Nah ini yang tinggal kirim 2-3 ton ya Om. 3 ton ini yang tinggal kirim aja. Kalau boleh tahu nominal berapa? Dia ketawa. Aduh. Ya, 16.000 lah ya. 16.000 dolar. Wow. Itu diduangkan berapa guys? 16.000 dolar. Itu baru yang sebagian kecil, belum yang sebagian besar 4 ton tiap bulan itu bertonton sebenarnya. Kalau saya boleh ngasih tahu dari tadi kan merendah ya, itu di atas 10 ton mainnya Pak. Ya inilah batu, kita contohkan itu bahan bahwa yang namanya batu itu pasarnya internasional. Jadi Anda para games lover lokal Indonesia dan calon games lover itu saya harap harus selalu semangat. Karena apa? Anda punya batu bagus, koleksi batu bagus itu nggak sia-sia. Apalagi Anda bisa tunjukkan kepada halayak umum internasional bahwa batu Anda dari lokal itu bagus-bagus sekali. Jadi Anda punya prestis tersendiri untuk batuan lokal. Jangan minder guys, karena apa? Belum tentu ya, siapa tahu barang yang udah sampai Indonesia itu ya
barang yang sudah sampai Indonesia dengan bentuk yang bagus-bagus itu ternyata batu Indonesia. Contohnya ya Gyeok Hitam Black Jet itu dulu di tahun 96 itu walah kirimannya itu takernya ton guys untuk Black Jet. Ya ternyata udah sampai ke sini udah bentuk perhiasan-perhiasan kesehatan yang mahal ya, itu ke Korea, ke Cina dulu, bahkan batu-batu kristal juga. Akhirnya kita beli sudah bentuk jadi di sini dalam bentuk aksesorisan yang mantap sekali. Itulah dunia perbatuan. Yang kita beli itu bisa saja itu asalnya dari kota kalian sendiri. Seperti itu. Karena apa? Perputaran di dunia perbatuan itu internasional. Intinya nggak cuma di lokal saja Indonesia ya, tapi di dunia. Oke, mantap sekali. Kita lihat ini salah satu segelintir contoh bahan telur kodok, dimana bahan ini kalau masih bongkahan kayak gini ya kayak gini wujudnya putih-putih kuning-kuning, tapi dalamnya nah nyatanya ini lancar sampai habis-habis bahan ke seluruh dunia. Mantap sekali. Wow, kita lanjut. Medan juga. Ikan mas Yustiren. Lagi biar ikan. Ini batu apa mas ini mas? Di pancawar ini yang ini. Iya. Itu pancawarna. Pancawarna kelawing ya. Lah ini mantap sekali stoknya pancawarna kelawing. Wow, ini udah berapa ton ini kalau kayak gini? Apa yang 2 ton? 2 ton. 2 ton ya. Ya ini yang namanya batu rock pancawarna dari kelawing kayak gini ya. Itu bentuknya potongan kecil-kecil dan bongkahannya itu nggak besar-besar ya. Mantap sekali. Ada yang besar juga. Ini Nogosui yang ini. Oh ini Nogosui. Nah ini di sini malah pusatnya Nogosui guys. Oh memang kelawing pusatnya. Iya mantap sekali. Nogosui total darah, tetesan darah ini yang paling terkenal. Ini saya dari tadi penasaran sama yang batu ini. Itu yang lagi dikerjakan itu. Ini batu apa bro? ini batu lilin namanya. Oh ini batu lilin. Ini galian ya kalau kayak gini ya. Ini pasarnya ini sampai Sama. kemana? Lebih tinggi ini Cina, ini banyak kan Cina sama Taiwan. Oh batu kayak gini ya. Sekilas mirip batu karang. Iya, tapi udah ke kalsedoni, agat. Ini modelnya per kintal, per kilo atau per piece kalau kayak gini? Per bongkah. Kalau yang ini. Tapi kalau yang dipisah-pisahin itu Kayak gitu. ya. Itu kilo. Oh itu kilo. Kalau ini bongkar. Wow. Kalau udah jadi, udah bersih, nanti harganya 50 juta. Oh ini Iya. satu bongkah ini. Iya. Buset guys, saya dengernya itu merinding loh. Nah kalau saya nggak tahu ya, bagi yang tidak tahu aja kayak gini, tahu kayak lihat kayak gini ya unik, cuman nggak sampai segitunya. Oh iya, killer banget harganya memang ya. Tapi ini ada berapa kintal? Ini Berapa kilo? ini sekitar 50. Oh ini guys, kita rasakan kremun hujan. Mantap sekali. Itu yang kerja itu pada minggir ya. Ini kita lihat karena hujan. Ini prosesnya. Jadi batu nggak serta-merta dipandang dari keindahannya. Bagi saya ini adalah batu-batu mirip batu karang kayak gini, tapi harganya wow sekali. Iya harganya wow. Nah ini batu lilin. Nah ini batu-batu kayak gini. Ini baru bos besar guys. Nah ini baru pemain the good player. Iya lama ini sejak musim batu kemarin saya nggak main ke sini. Setelah main ke sini indah ternyata. Banyak edukasi, banyak intinya banyak wawasan yang harus saya timba, ilmu-ilmu yang harus saya timba sebagai pemain kecil lah ya. Nah ini kalau udah pisisan kayak gini harganya wow guys. Kalau udah pisisan kayak gini nanti kita review lagi ke dalam. Masalahnya ini hujan ya, lewat dalam aja ya, biar makin semangat Anda dan saya sekalian bahwa dunia batu itu dunia internasional ya, bahwa dunia batu itu ibarat kata bahasa lain dari sebuah bahasa Inggris. Karena apa? Bahasa Inggris itu bahasa internasional, tapi bahasa perbatuan itu hampir semua tahu batu yang cantik, batu yang tidak itu
kita tahu, bahkan yang kita nggak anggap cantik mereka bisa anggap cantik. Itu suatu bahasa yang harus disatukan. Oke, kita masuk lewat dalam aja biar makin semrodot guys. Iya, makin wak mau itu dalamnya rumahnya batu-batu poles ya. Anu bahas itu aja, penasaran ini. Apa? Itu apa? Lilin. Oh, batu lilin. Iya, belum selesai itu ya. Kita masuk dari dalam ya. Ya monggo. Kalau depan hujan sih masalahnya guys. Ini tidak apa-apa dari sini nih. Oh ini ada lilin juga. Nah, ini berapa ratus juta kalau satu bongkah itu 50 juta guys. Iya, sekitar itu lebih lah. Kalau eceran itu per itu yang tadi yang di depan apa ya? Oh, kayak gini-gini apa yang kecil-kecil panjang-panjang itu. Kalau marketnya itu berapa dolar bro? Kalau yang batang itu satunya 1 juta 1 kilonya. 1 kilo 1 juta. Kalau yang batang, kalau yang kayak gini 1 kilo paling 200-300 ribu. Iya. Ini guys. Ini batunya sekilas ya kayak gini aja, tapi ini di luar negeri itu sangat diminati ya, terutama iya. Cina sama Taiwan. Buat hiasan, display aja. Oh, display aja bahan ya. Nanti kan nggak begini, lebih bersih. Oh gitu. Yang jadi kayak gimana Om? Yang udah paling jadi ya. Gitu ya. Oh, gue sampai bawah ya. Ini guys. Ini saya tadi tanya. Ini ya. Nah, kalau market dijual dengan eceran ke luar negeri, ini nah kayak gini 3 saya tadi dijabarin ya. 3 batu ini dengan harga 200 sampai 300 dolar. Udah laku nih sebutnya. Oh itu. Nah 200-300 dolar. Oke, kita konversi ke rupiah berapa? Ini batu udah kayak gini, tapi udah kayak gini jadinya. Ya, nah, oh jadinya kayak gini guys. Ini prosesnya poles atau gimana Om? Poles di HCL dulu, pakai pohon kapur, kan, pakai HCL, terus baru dipoles. Dipoles ya, bukan pelapisan bukan ya? Bukan. Ya. Oh. Aktif, jadi ngaktif begini. Iya, ini kalau udah jadi kayak gini sampai berapa Om keluar Om? Tergantung sih ya, relatif lah, 300, 400, 500. Itu dolar ya? Iya. Oke, sekedar pemberitahuan, yang 300 dolar itu kisaran berapa? Kisaran hampir 5 juta guys, tergantung kurs dolar. Ini satu ini 5 jeti. Oke nyoy, mantap jos. Bagi anda nonton channel ini tapi belum subscribe lah ya. Iya, karena subscribe gratis, nggak dipungut biaya. Semoga saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten dan semoga yang bermanfaat seperti itu, nggak hanya cengengesan, pelongo-pelongo. Dan gimana kabar anda hari ini? Iya, tumben ini saya di belakang tadi agak grogi ya. Iya, main ke rumah bos ini agak grogi. Semoga anda baik-baik saja, karena kalau tidak baik-baik saja saya selalu sarankan ya, baik nggak baik untuk selalu madang. Oke, Ramadang semaput, kita lanjut. Ini guys, ini namanya batu lilin. Ini deposit masih banyak nggak Om? Enggak, ini terakhir nih, udah nggak ada. Oh, terakhir. Ini rebutan juga ini. Dulu pernah saya dengar cerita yang model lilin panjang itu yang merah itu. Satu jengkal ini 20 cm, 25 sampai 15 juta, 20 ya, juta betul itu. Ya, pernah juga, pernah jual 16 juta segini. Oh iya, satu lenjer itu ya. Nah itulah bahasa internasional dari sebuah batu. Jadi bahasa Inggris bukan hanya bahasa Inggris saja untuk menyatukan kita para games lover di seluruh dunia. Batu itu bisa menyatukan kita, bisa saling silaturahmi rekening itu dari seluruh dunia guys. Jadi nggak kenal tapi sama-sama kenal batu, itu bisa terjalin silaturahmi rekening namanya. Itu bahasa tenarnya para games lover ya. Kapan kita silaturahmi rekening? Saya ingat banget selalu postingannya dari masa lalu. Iya, dari terngiang-ngiang terus loh. Jos lah umum gitu, untuk jos sekali. Ini batu-batu pancawarna ya? Iya, bahan-bahan semua. Ya, itu siap dipoles. Bahan poles ini guys. Ya memang kalau bentuknya masih sebuah rock dari alam ya kayak gini, tapi ntar kalau udah dipoles hasilnya itu seperti apa, yang pasti ciamik menarik karena penambahan proses dan harganya juga pasti akan meningkat setelah proses itu. Semua yang diproses itu harganya pasti akan lebih tinggi.
karena ada ongkos proses, ada waktu, dan ada intinya biaya ya harganya. Oke, lihat tulisannya kayaknya jadinya kayak apa aja Om? Ke depan ya Om? Iya. Oke, ini digrebek umai gose. Iya, sebenarnya gudangnya masih ada lagi ya di sini ya. Ini kan sebagian kecil guys, sebagian kecil dari gudangnya. Ini Jasper merah ya? Iya. Tapi nggak nempel magnet ini? Enggak. Oh, khas ini ya, ini ya. Nah, ini apa ini Om? Kalsit. Kalsit. Wow, ini kristal kalsit. Tembusnya mantap nyoy. Ada juga karakar ya. Oh, di sini. Boleh dulu guys, itu guys. Gudangnya enggak main-main. Iya, Ini apa Om? itu karang. Karang biasa ya. Ini apa, tembus enggak tembus. Ini kristal-kristal ini. Gua ini ya kalau gini ya. Ada buah, ada karang. Ini barangnya susah kalau gini Om. Enggak sih. Cuman marketnya gimana? Itu biasanya pembeliannya partai harus banyak dibelinya. Oh, kayak gini malah kelihatannya cantik, malah harus banyak ini ya. Iya. Berarti barang banyak berarti. Banyak itu. Oh, kalau saya malah nggak tahu guys. Taunya kayak gini lebih cantik daripada yang Murah, lebih tadi. murah. Jauh lebih murah ya. Iya, jauh. Ini. Wow, mantap jos sekali. Wow. Iya, mantap. Ini lagi udah pada kirim semua, harus produksi lagi. Ini karang-karang ya. Ini kayu apa Om? Itu kayu erosi asli. Oh, kayu di sungai itu dapatnya. Iya, digali itu. Jadi gorongnya natural. Oh iya. Nah, ini buat apa ini dikumpulin? Buat ini namanya hardscape kalau bahasa ini. Hardscape itu seperti ini. Hard Hard itu keras itu. enggak taman lebih gede ya. Ini taman misalnya. Taman dikasih kayu seperti ini. Jadi dia membentuk apa gitu. Itu di luar negeri. Iya. Nah, itu orang luar aneh-aneh guys. Kayak gini aja bisa jadi uang. Maka dari itu ya kita, karena ada globalisasi ya. Pemanasan global apa itulah, saya nggak maksud, yang intinya hubungannya itu kita bisa transaksi jual beli ke seluruh dunia karena ada jasa-jasa pengiriman yang siap untuk mengirim ke seluruh dunia. Jadi ya janganlah gaptek lah sama teknologi, karena itu bisa menjadikan Anda jalan atau peluang bisnis baru di era digital 4.0 ini. Arti digital 4.0 Anda tahu, saya juga nggak tahu guys. Intinya saya nggak tahu lah, intinya kayak gitulah. Sering ada orang ngomong digital 4.0 apa nggak tahu. Ini batu poles juga dengan dasar itu batu tunggak ya. Ini saya masih penasaran yang bahas masalah itu loh, luar negeri. Jadi ini akan menjadi pelajaran yang sangat ciamik bagi saya. Saya seharian di sini khusus nyucup ilmune Bos Anton dari Klawing Purbalingga. Insya Allah amanah, mantap sekali. Kita lihat juga hasil polesan-polesannya. Nah, ini saya tadi berbincang-bincang dengan si bos friend saya itu. Ini sebenarnya telur kodok, tapi ini grade atau kualitas biasa ya, sehingga untuk melancarkan pasar dibuat bola-bola seperti ini. Jadi untuk telur kodok kualitas biasa itu difungsionalkan atau dibuat pajangan seperti ini guys. Nah, seperti itu akan laku di luar negeri. Ini memang benar bos ini, teman saya ini khusus luar negeri ya guys. Ini batu pancawarna, mantap jos, mantap jos sekali. Pancawarna ini juga, nah indah-indah banget guys, memang indah-indah banget. Iya, ini teman saya lagi sibuk ngurusin air ya. Nah ini, nah itu pancawarna. Sebenarnya masih banyak lagi di gudang yang satunya, dan jumlah batunya itu hebat sekali, ratusan ton. Bahkan yang ada yang di kolam-kolam juga. Itu di gudang yang satunya. Suatu saat kalau ada kesempatan, kalau ada rezeki, kalau ada nasib, kita bisa liput gudang yang satunya. Yang jelas itu buahannya itu ratusan ton guys. Inilah potret pemain besar
dia nggak pernah bermewah-mewahan, nggak pernah, katakanlah kita kok ke depan aja lah ya, nggak pernah gimana-gimana. Dia selalu ramah kepada teman-teman, nyantai, tapi dia hubungannya internasional. Oke, mantap sekali. Ini kalau nggak percaya sedang hujan di sini. Ini Purbalingga, Kebumen. Nanti balinya di mana? Yaitu yang markakan saya tidak bolang. Tak kira di tempat saya banjir. Di sini ini masih jos. Ternyata hujan sama saja, guys. Oh alah, ora apa-apa. Lanjut ini. Judulnya Aku Cinta Produk Dalam Negeri. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita, karena masih banyak hal-hal yang mungkin tidak perlu dipublikasikan. Intinya saya mau merguru tentang yang namanya batu akik. Jadi saya ingin selalu belajar dan belajar untuk menjadi lebih baik. Bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap tuh. Wow, yeay.